Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Maulidiah, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah semester 3. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan wilayah dengan menggunakan pendekatan participatory action research atau yang biasa disebut PAR, yang dilakukan di Dusun Tengok, Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dengan fokus pada kesehatan. PAR merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga ikut berperan dalam mengidentifikasi kondisi wilayah, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Yang pertama, tools yang pertama yaitu mapping. Mapping adalah kegiatan pemetaan untuk menggambarkan kondisi wilayah secara umum. Di Dusun Tengok, pemetaan dilakukan dengan melihat letak rumah warga, sumber air bersih, tempat pembuangan sampah, dan saluran air. Dari pemetaan ini dapat diketahui kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Tools yang kedua yaitu transek. Transek dilakukan dengan cara menelusuri wilayah secara langsung. Penelusuran dilakukan di area pemukiman dan lingkungan sekitar. Dari kegiatan ini ditemukan beberapa saluran air yang terbuka dan pengelolaan sampah rumah tangga yang belum maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Yang ketiga, timeline. Timeline digunakan untuk melihat perubahan kondisi wilayah dari waktu ke waktu. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Dusun Tengok mengalami perkembangan dalam fasilitas umum dan layanan kesehatan. Tools yang keempat yaitu trend and change. Trend and change digunakan untuk melihat perubahan perilaku dan kondisi kesehatan masyarakat. Di Dusun Tengok sudah terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Tools yang kelima yaitu seasonal calendar. Kalender musiman digunakan untuk mengetahui masalah kesehatan yang muncul pada musim tertentu. Pada musim hujan, masyarakat lebih berisiko mengalami penyakit seperti demam berdarah, diare, dan penyakit kulit akibat genangan air. Terus yang keempat yaitu daily activity. Daily activity digunakan untuk menggambarkan aktivitas harian masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Aktivitas warga Dusun Tengok, khususnya ibu rumah tangga dan anak-anak, menunjukkan perlunya peningkatan edukasi kesehatan. Tools yang ketujuh, diagram alur. Diagram alur menggambarkan proses penanganan masalah kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan apa yang sudah saya amati, sebagian warga cenderung melakukan pengobatan mandiri terlebih dahulu sebelum pergi ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau posyandu terdekat. Tools yang ke-8, diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk melihat hubungan antar pihak yang berperan dalam bidang kesehatan. Di Dusun Tengok terdapat hubungan antara masyarakat, kader kesehatan, posyandu, puskesmas, dan pemerintah desa. Namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Tools yang keempat, matriks ranking. Matriks ranking digunakan untuk menentukan masalah kesehatan yang paling perlu diprioritaskan. Berdasarkan hasil yang sudah saya amati,
Masalah sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama yang perlu segera ditangani di Dusun Tengok. Tulis yang ke-10, pohon masalah. Pohon masalah digunakan untuk mengetahui penyebab utama masalah kesehatan. Permasalahan disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta minimnya edukasi kesehatan yang berkelanjutan. Tulis yang ke-9, pohon harapan. Pohon harapan menggambarkan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Nah, masyarakat Dusun Tengok berharap lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, tersedianya fasilitas yang layak, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Tulis yang terakhir, yaitu tulis yang ke-12 adalah rencana aksi. Rencana aksi merupakan langkah lanjutan dari hasil pengamatan menggunakan 12 tools PAR. Rencana yang dapat dilakukan antara lain pemberian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, pelaksanaan kerja bakti rutin, serta penguatan peran kader kesehatan dan kegiatan posyandu di Dusun Tengok. Berdasarkan hasil penerapan 12 tools PAR di Dusun Tengok, dapat disimpulkan bahwa pendekatan PAR membantu dalam memahami kondisi kesehatan masyarakat secara langsung. Diharapkan hasil pengamatan ini dapat menjadi dasar untuk upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.